Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruh man ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadal kitab al Imam Nawawi al-Bantani wa thumma ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'ina akhina fillah Muhammad Yudhar Muhammad Salah Syekhuna Ajimah wa matikal faqirah zawjatina Nadia Islam annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bi khair. Wa minha an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nadhrihi ilaika. Qala Allah ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa qala ta'ala aidan wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa qala ta'ala aidan alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Al-ayah wa hadha tafakkuru samratuhu antastahiya minallah ayyaraka haitsu nahaka aw qadaka haitsu amaraka. Dan di antaranya hendaklah Anda berfikir di dalam keluasan ilmu Allah denganmu,
dan pandangan Allah kepadamu. Seraya Allah berfirman di dalam surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana, demi Allah, sungguh kami telah ciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami mengetahui lintasan hati di dalam diri manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hamlil warid, dan kami lebih dekat kepadanya lebih dari urat leher. Berfirman pula Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Bermula Allah dengan apa-apa yang kau geluti dalam satu aktivitas. Basirun, Allah Maha melihat. Berfirman pula Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 7. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak menyadari, apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada di 7 petala langit dan bumi. Wa may yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Apa yang terjadi dari bisikan 3 orang kecuali yang keempat adalah Allah bersama mereka. Wa hadza tafakkur, inilah renungan, inilah sebuah pemikiran yang buahnya itu antastahya, bahwa kamu merasa malu dari Allah. Ayyarauka haitsu nahaka, bahwa Allah melihat kamu semuanya, sekira-kira Allah memberikan larangan dan meniadakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Bapak-bapak, ibu, saudara yang sangat saya hormati, ini episode lanjutan dari lalu terkait 5 pemikiran manusia. Pokok-pokok pemikiran manusia idealnya itu ada 5. Ini dari makalah yang ke-15. Pertama, memikirkan ayat-ayat Allah. Ada 2 ayat Allah. Ada ayat Al-Quranul Karim, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta yang menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memikirkan tentang nikmat Allah yang sudah begitu banyak kita nikmati, tapi sedikit orang yang mensyukuri. Yang ketiga, pemikiran tentang janji Allah. Janji Allah tidak seperti manusia. Kalau manusia sering meleset janjinya. Janji akan membeli, ternyata tidak jadi membeli. Jadi akan memborong, borok-borok. Itulah tabiat manusia. Pandai janji tapi tidak pandai merealisasi. Allah murka kepada orang seperti ini. Yang keempat, pemikiran tentang ancaman Allah. Begitu dahsyatnya Allah menempatkan orang-orang durhaka yang menyalahi janji dengan ancaman neraka jahanam. Wa innal fujjara lafi jahim. Nah, yang kelima, yang terakhir, pemikiran tentang keteledoran manusia dari mentaati Allah.
abainya manusia dari perintah Allah. Karena itu harus didengungkan selalu, mengingatkan manusia, fadzakir 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 fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, dari bagian kelima tentang keteledoran ini, itu diantaranya antatafakkaru fi ihatati ilmillah. Kita memikirkan, kita merenungkan, kita mengarahkan pandangan kita tentang keluasan ilmu Allah. Orang bisa dibohongin, orang bisa diatur untuk tidak ada keberanian dan tidak ada daya kritis, tapi Allah tahu itu semuanya. Keluasan ilmu Allah yang tiada batas, lautan ilmu yang Allah ciptakan, tapi buat manusia hanya setetes yang melekat di jarum, bila jarum itu dicelupkan di tengah lautan, di tengah samudera. Artinya manusia sehebat apapun, sekaliber apapun, dengan sederet pangkat-pangkat kesarjanaan, itu dibandingkan dengan ilmu Allah sangat jauh. Belum lagi memasuki fase nanti masa pikun. Banyak orang yang gagah perkasa, tapi masa tuanya baru ada penyesalan, kenapa dulu tidak berbuat untuk umat. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Manusia dibuat lalai oleh pangkat, oleh jabatan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga nyaris kamu masuk ke dalam kubur. Kalla, jangan punya pikiran seperti itu. Saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui akibat kelalaian kamu, akibat keteledoran kamu. Kalau bahasa sekarang, jejak digital nggak bisa dibohongi, terekam, tersimpan, ya. Wa nazrihi ilaika, juga pandangan Allah kepada kamu. Ini yang harus kita takuti, bahwa Allah akan melihat kita. Sehingga seorang Syekh Astustari berkata, Allahu naziri, Allahu hadiri, Allahu syahidi. Allah memantau aktivitas saya, Allah menyaksikan perilaku saya, Allah hadir dimanapun saya berada, positifkah itu, negatifkah itu, Allah hadir ada di situ, mencatat yang tidak bisa hilang kecuali dengan istighfar dan memintakan ampun. Allah mengingatkan kita di dalam surah Qaf, walaqad khalaqnal insana, demi Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia. Karena Allah yang menciptakan, Allah tahu tentang ornamen manusia. Sebagaimana seorang yang bikin mobil, bikin pesawat, dia tahu tuh tentang ornamen yang harus diganti, berapa lama kekuatannya. Allah tahu itu semua. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan Allah mengetahui bisikan-bisikan, lintasan-lintasan di hati manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya dari ulat leher yang melekat di lehernya itu. Itu kedekatan Allah buat mereka yang takut, buat mereka yang lalai dan abai, agar kembali ke jalan yang benar. Dikuatkan di dalam surah Al-Hadid ayat 9, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dialah Allah bersamamu dimanapun kamu berada, di tempat baik, di tempat buruk, di keramaian, di tempat kesunyian. Allah Maha mengetahui itu. Ma'akum aynama kuntum, dimanapun kamu berada. Itu tauhid, itu iman, kita merasa diawasi.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa-apa yang kamu lakukan, yang kamu buat rekayasa, yang kamu buat berbagai macam produk, berbagai macam keputusan yang dianggap merugikan masyarakat, Allah tahu itu semuanya. Allah tidak tidur, Allah tidak diam. Itu di dalam Al-Hadid. Bahkan keduniaan ini di dalam surah Al-Hadid juga ayat 20 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu, ketahuilah bahwa kehidupan ini adalah senda gurau. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Kehidupan ini senda gurau, permainan belaka, aksesoris. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhur. Kamu saling berbangga-bangga dengan jabatan, dengan pengikut. Wa takathurun fil amwal wal aulad. Saling memperbanyak nominal, cuan di antara kamu itu. Itu kamasal gaithin a'jabal kuffara nabat. Itu bagaikan orang yang menanam, dia menyangka akan panen esok paginya, ternyata datang musibah, datang kemarau, kering dedaunan, rontok, hancur, hilang semuanya dari apa yang diprediksi oleh manusia. Karena itu rasa tawakal harus di atas segala-galanya, dari pemikiran kita, dari rencana kita yang matang sekalipun harus ada rasa tawakal, karena keputusan akhir ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata kita berhasil ini belum tentu kata Allah. B kata kita belum tentu B kata Allah. Karena itu bagi kita orang yang beriman, sandaran vertikal harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjuangan kehidupan ini. Ya. Dikuatkan di dalam Al-Mujadalah ayat 50, ayat 7. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak mencermati bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada di 7 petala langit dan apa saja yang ada di bumi? Allah tahu. Ada pergerakan lempengan-lempengan bumi, Allah tahu kapan digerakkan, kapan tidak. Karena itu dekatkan kepada pencipta lempengan, pencipta dunia, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang kalau takut sama anjing gila, takut sama anjing galak, deketin siapa yang punya anjing. Akrab-akrab sama yang punya anjing. Di situ seninya kehidupan. Ada pendekatan-pendekatan emosional, pendekatan yang harus dilakukan. Ma yakunu min najwa salasah. Apa yang terjadi bisikan-bisikan dari 3 orang, dia bukan bertiga. Illa huwa rabbihum, kecuali di Allah yang keempat. Artinya secara rahasia apapun yang diumpetin, Allah tahu. Ini dimaksudkan agar kita jangan sembrono dalam kehidupan, dalam keputusan. Karena semuanya kelak akan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa hadza tafakkur, ini renungan. Buahnya itu agar kamu malu sama Allah. Orang kalau udah gak punya rasa malu, imannya lepas. Karena malu dan iman seiring bersama, seperti 2 sisi gunting. Dia saling bisa memotong.
Kalau orang sudah tidak ada rasa malu, imannya tidak ada, nggak ada imannya, rasa malunya hilang. Mereka yang minta diakui keberadaannya, sesama jenis, laki suka sama laki, perempuan sama suka perempuan, atau laki suka dua-duanya, suka laki suka perempuan, maka ini lebih rendah dari hewan. Dia tidak ada rasa malu, berarti nggak punya iman. Itu yang Nabi sabdakan. Al-iman wal haya kurona jami'an. Iman dan malu seiring bersama. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau satu terangkat, terangkat juga yang lainnya. Itu menjadi sebab akibat. Kenapa dia begitu? Nggak ada rasa malu. Kalau nggak ada rasa malu, nggak punya iman. Lepas kedua-duanya. Kalau nggak ada iman, nggak ada rasa malu, tentunya sama dengan hewan. Hewan nggak punya rasa malu. Pantas hewan nggak pakai busana, karena hewan. Pantas hewan nggak pakai aturan, karena hewan. Hewan nggak bisa menjaga perasaan pri kebinatangan, karena memang hewan. Gitu kan. Nah, kalau ada orang seperti itu, apa samanya, apa bedanya? Gitu kan. Sedangkan yang membedakan insani dengan hewani adalah akal. Ya. Jadi ini harus melahirkan rasa malu, karena Allah melihat, memonitor, ya, apa yang kita lakukan. Ya. Wa minha anta tafakkara fi hadhil hayati dunya wa kasrati asghaliha wa sur'ati zawaliha fil akhirah wa na'imiha wa dawamiha. Dan diantaranya dari tadi pemikiran yang teledor kepada diri manusia itu, bahwa manusia harus berenung, harus berpikir, inilah kehidupan dunia yang banyak didominasi oleh kesibukan-kesibukan, wa sur'ati zawaliha, dan suka menghilangkan jejak-jejak. Fil akhirah, di dalam akhirat, wa na'imiha, kenikmatan-kenikmatannya, wa dawamiha, dan kelanggengannya. Jadi dituntut kita bisa menjaga keseimbangan seperti itu, karena manusia sibuk dengan dunia. Ada yang dari pagi buta, anak masih pada tidur, udah berangkat tugas, pulang anak udah pada tidur, di kampung nggak bermasyarakat, di keluarga juga nggak begitu dekat, sibuk dengan sibuk, akhirnya dia alhaakumut takatsur, kamu dibuat lalai oleh gemerlap kehidupan dunia, kamu lupa semuanya itu, hatta zurtumul maqabir. Oh, ternyata usia sudah lanjut, sudah renta, hampir saja masuk ke dalam kubur. Kalla, jangan punya pemikiran seperti itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 219-220. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kamu tanda-tanda kebesarannya agar kamu berfikir, la'allakum tatafakkarun. Menggunakan akal sehat kita, menggunakan anugerah yang mahal yang Allah berikan kepada kita. Jadikan bahan renungan. Saya dari mana, ada di mana, mau kemana sih saya? Banyak contoh orang gagah perkasa dengan pangkat yang penuh, tapi begitu masuk usia 48, gak ada daya, jangan lagi berbuat, jalan pun dilatih, tertatih-tatih. Sebentar kehidupan dunia ini, kenikmatan dunia ini. Wa qala ta'ala, dan dikuatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'la yang sudah kita hafal.
16-17. Bal tu sirunal hayata dunia, bahkan kamu lebih mendominasi kehidupan dunia. Kamu nggak punya keyakinan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Makanya kamu dunia dijadikan segala-galanya. Kamu jadikan dunia ini tujuan kehidupan, padahal dunia ini bukan tujuan, tapi persemaian alam akhirat, sarana untuk mencapai tujuan. Dunia bagi kita bukan tujuan, tapi jembatan. Ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia menjadi perantara. Dunia tempat persemaian alam akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Saking kekalnya penghuni surga nanti nggak pernah tua-tua, selalu muda belia, selalu mukhalladun bi aqwabi wa barika wa ka'sim min ma'in. Maka di surga, kata Rasul, di hadapan nenek-nenek nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek, pada nangis sekampung. Nabi bilang begitu. Nanti dulu nenek belum selesai gitu kan. Nenek dibikin muda lagi nanti. Ya lebih muda dari Syahrini. Ya. Bapak-bapaknya nggak ada aki-aki, nggak ada dan ini lebih muda lagi nanti. Ya. Muda belia. Nah, karena itu yakinin wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Allah ingatkan lagi di dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidak adalah kehidupan dunia ini man harfu nafi, huruf nafi, ketemu illa, istisna menjadi isbat. Artinya kehidupan dunia ini, kalau arti satu-satu, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali, maka ditetapkan saja kehidupan dunia hanyalah permainan, hanyalah senda gurau. Wa inna darul akhirah, sesungguhnya kehidupan di akhirat lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang hakiki. Maka sering saya bilang, kita hidup ini bukan buat mati, tapi hidup buat kehidupan yang abadi. Di antara dua kehidupan ada transit yang namanya kematian. Ya. Nanti dibangkitkan orang dari lubang kubur. Orang berkata, "Qul mimman ba'atsana mimar qadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun." Kenapa? Siapa yang bangkitkan saya? Dia terasa sebentar itu, padahal lama. "Man ba'atsana mimar qadina." Siapa yang bangkitkan saya dari kubur saya ini? Nah, jadi hidup kita sekarang buat kehidupan yang abadi. Akan bagaimana kehidupan yang abadi tergantung hidup sekarang. Kita curang, kita durhaka, kita bohong, dia akan merasakan nanti semuanya. Maka perlu menjaga keseimbangan dalam kehidupan ini. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Itulah negeri akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun. Ya sekiranya mereka paham, sekiranya mereka mengetahui, itu mestinya yang diyakinin, kehidupan yang hakiki. Wa hadza tafakkur, pemikiran ini yusmiru laka zuhda, mestinya membuahkan zuhud dalam kehidupan dunia. Artinya dunia ini enggak ada yang kekal. Dunia ini dana yadnu dunia, sesuatu yang rendah. Ujung-ujungnya pangkat pasti purnawirawan, setinggi apapun, jenderal penuh lagi. Setinggi apapun, kalau di DKI itu level tertinggi sekda. Kalau gubernur itu politis. Semuanya juga akan menuju kepada purna tugas, purnawirawan, pensiunan. Ya, nggak ada. Contohnya Fir'aun, segagah apa tuh Fir'aun? Zilla autat, punya jaringan-jaringan untuk kekuasaannya. Tetap
Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau Allah menghendaki jatuh, nggak bisa kekuatan manapun yang menghalangi. Begitupun kalau Allah ingin mengangkat seseorang, nggak ada yang bisa menghalangi, walaupun dia banyak cara dilakukan. Itu kita yakini. Ya. Nah, ini tafakur agar kita lebih zuhud dalam kehidupan ini. Warraghbah fil akhirah, gemar terhadap akhirat. Wa minha, di antaranya lagi, anta tafakkara fi nuzulil maut, kamu berpikir bakal turun kematian. Jadi kematian yang mencari orang, bukan orang yang mencari kematian. Wa husilil hasrah an wan nadamah, menghasilkan kerugian dan penyesalan ba'dal faut, setelah keluputan itu. Udah pensiun baru, ya, sesal kemudian nggak ada manfaatnya. Qala ta'ala qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini surah Al-Jumu'ah, ya. Katakanlah, hai Muhammad, kepada umatmu, kepada manusia, innal mautal ladzi, sesungguhnya kematian yang kamu lari semuanya dari kematian, fa innahu mulaqikum, kematian akan mencari kamu, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada dalam benteng pertahanan yang kokoh, sudah saatnya mati. Tapi belum saatnya, tertimpa reruntuhan berhari-hari, tidak makan, tidak minum, masih hidup, Allah hidupkan. Ya, nggak ada yang susah buat Allah. Jadi kematian yang mencari orang. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Karena itu kamu akan dikembalikan semuanya kepada Allah yang mengetahui hal-hal yang metafisik, hal-hal yang secara empirik. Itu semuanya Allah tahu di alam nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka Allah beberkan dengan apa-apa yang kamu lakukan semuanya itu. Ini yang kita khawatir gitu kan. Jadi orang pengen mati, belum saatnya nggak mati-mati. Ada orang dulu salah persepsi karena dia dapat ngaji kalau umroh atau haji, kalau mati di sana, apalagi lagi pakai pakaian ihram, itu nggak dihisab, langsung masuk ke dalam surga. Sampai ke Mekah pakai baju ihram, kagak makan, kagak minum. Ya, kenapa? Pengen mati. Jadi niat ibadahnya pengen mati, salah juga. Dirawat di Ajiziyah berkali-kali. Alhamdulillah sehat walafiat, tapi dia kan kagak bisa sholat, nggak bisa banyak-banyak tawaf, habis pengen mati, dirawat. Ya. Ya. Sampai Madinah begitu lagi, biar wafat di Madinah, ya belum mati-mati. Kebetulan kloternya teman saya sampai pulang lagi ke Soekarno-Hatta. Bagaimana Pak Haji, mau mati? Enggak, gua nggak jadi mati deh. Itu udah bagi-bagi warisan di rumah, pengen mati, nggak bisa. Ya. Belum saatnya. Ya. Dalam ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu, anak-anak kamu membuat kamu lalai dari mengingat Allah, an dzikrillah. Jadi harta yang bisa melalaikan kita, keturunan anak yang bisa melalaikan kita, Allah ingatkan jangan kamu dilalaikan oleh harta kamu, oleh anak-anak kamu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat seperti itu, dia lalai dengan banyaknya anak, lalai dengan banyaknya harta, mereka itulah orang-orang yang merugi. Itu Al-Munafikun ayat 9. Dikuatkan dengan ayat yang lain, wala yu'akhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Dan tidak akan ditunda diri seseorang apabila ajal sudah tiba. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Itu surah Al-Munafikun juga ayat 63. Wa faidatu hadza tafakkur, dan faedah dari renungan ini supaya kita qasiril amal,
sedikit kan angan-angan. Jadi hidup jangan banyak ngelamun. Andaikan, misalkan, jikalau. Orang udah kemana-mana dia masih merenung aja gitu kan. Wa islahil amal, dan perbagus amal kita. Wa idaduz zat, dan siap-siap bekal liyaumil ma'ad, untuk hari kembali gitu kan. Wa yambaghi antas tahdira inda kulli nau' minat tafakkur ma yunasibuhu minal ayat wal akhbar wal athar. Idealnya bahwa kamu hadir, bahwa kamu harus ada ketika tiap-tiap macam pemikiran itu yang menghubungkan dari tanda-tanda itu melalui ayat Allah, hadis, dan perkataan sahabat. Artinya kita harus hadir, kita harus tahu semuanya itu agar kita selalu siap dengan apa yang Allah sudah tentukan itu. Wajtani bit tafakkur fi dzatillah, tapi kamu jauhkan berpikir tentang zat Allah. Yang diperintahkan renungkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah, nggak nyambung. Karena zat Allah baqo, kita fana. Nggak nyambung men, antara yang fana dengan yang baqo, seperti itu. Nggak ketemu. Jadi pikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada pohon besar, tinggi, buahnya kecil-kecil, buah buni buat rujak bebek. Gitu kan. Itu kan kekuasaan Allah. Ada buah ngengser ke bawah, labu duduk. Labu parangka itu buat kolak. Tapi buahnya ke bawah. Gede-gede, nggak bisa nahan dia. Ada buah juga, ada pohon yang berlapis-lapis, ya, tapi nggak ada kekuatan, yaitu kedebongan, pisang itu kan. Tapi dia ada filosofinya. Dia belum mau mati sebelum berhasil melahirkan anak yang sukses, itu kan. Pasti begitu dia rambok, ada lagi tuh anak pisang, pohonnya. Nah, renungkan ciptaan Allah, alam semesta ini, diri kita ini. Jangan pikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatihi, jangan juga renungkan sifat Allah. Min haitsu tatlubul mahiyah, apa yang kamu cari secara zat itu. Wa taqilul kaifiyat, kamu memikirkan cara-caranya. Wa qutruwiya marfu'an, dan sungguh diriwayatkan sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fillah. Pikirkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, jangan pernah pikirkan zat Allah. Itu Nabi mengingatkan kita. Fa innakum lam taqduru haqqa qadrih. Karena sesungguhnya kamu enggak bakal mampu itu memikirkan zat Allah. Ya. Ya, intaha, ya selesai. Ai lam ta'rifu, kamu nggak bakal mengenal haqqa ma'rifatih, dengan sebenar-benarnya perkenalan. Nah, ini begitu panjang makalah ke-15. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita masuki maqalatus sadisa asyar, makalah ke-16, an ba'dil hukama. Wallahu a'lam bishawab.